Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat sekalian, ini adalah pertemuan ke-13 Mekanika Fluida, Mekanika Fluida 1 dengan topik pembicaraan pada pertemuan kali ini adalah aliran dalam pipa atau aliran dalam saluran. Perubahan tekanan dapat dipengaruhi oleh perubahan ketinggian, kemudian dipengaruhi oleh perubahan kecepatan dan juga gesekan. Bagaimana yang terdapat pada persamaan Bernoulli bahwa perubahan ini adalah energi potensial, ini adalah energi perubahan akibat energi kinetik, sedangkan ini akibat gesekan, akibat mayor loss, bisa jadi gesekan dalam pipa itu seperti rugi mayor dan rugi minor. Nah, ini dia rugi mayor, mayor losses itu yang disebabkan oleh panjang pipa dan faktor gesek ke diameter pipa, sedangkan ini adalah minor losses disebabkan oleh elemen-elemen pemipaan. Kemudian distribusi tegangan geser pada aliran berkembang penuh di dalam pipa, di mana pada sisi masuk itu adalah tekanan pada sisi masuk itu adalah P dikurang 2P per dx kali dx per 2 kali PR kuadrat. Nah, sedangkan pada sisi sebelah kanan ini itu adalah P ditambah 2P per dx dikali dx per 2 kali PR kuadrat. Persamaan momentum dalam arah X bahwa F Sx ditambah F Bx sama dengan do per do T integral U rho dV pada kontravolume ditambah dengan integral U rho PdA pada kontrol surface kontrol permukaan, di mana Fbx adalah 0, do per dt integral U rho dV pada kontrol volume adalah 0. Kemudian pada kontrol permukaan integral U rho PdA juga 0. Asumsi bahwa Fx sama dengan 0, pipa horizontal. Nah, aliran steady, kemudian aliran compressible dan aliran berkembang penuh atau fully developed. Nah, maka Fsx sama dengan P ditambah do P per do X dx per 2 kali PR kuadrat dikurang P ditambah dengan do P per do X dx per 2 kali PR kuadrat ditambah tegangan geser Rx 2PR dx sama dengan 0. Min dp, min do P per dx kali dx PR kuadrat ditambah dengan tau atau tau Rx adalah tegangan geser kali 2P Rdx sama dengan 0, sehingga tegangan geser Rx sama dengan R per 2 dikali 2P per dx, mana tegangan geser berubah secara nil dalam arah radius, dalam arah jari-jari atau dalam arah R. Nah, tegangan geser dinding atau tau W terjadi pada radius R sama dengan R, di mana tau W atau tegangan geser pada dinding sama dengan minus tau Rx untuk R sama dengan min R per 2 2P per dx. Anggap ini persamaan H. Nah, persamaan H berlaku untuk aliran berkembang penuh atau fully developed dalam pipa, baik laminar maupun turbulent. Nah, aliran laminar, untuk aliran yang laminar yang berkembang penuh atau fully developed, profil kecepatannya parabolik, di mana U sama dengan min R kuadrat per 4 mu kali 2P per 2X kali 1 dikurang dengan R kecil per R besar dikuadratkan. Kecepatan maksimum berada pada
posisi R sama kecepatan maksimum pada posisi R sama dengan 0 atau di tengah, U sama dengan U max atau sama dengan min R kuadrat per 4 mu dot P per dot. Sehingga U sama dengan U dikali dengan 1 dikurang R kecil per R besar kuadrat atau U kecil per U besar sama dengan 1 dikurang R per R besar dikuadratkan. Untuk aliran laminar dalam pipa, kecepatan rata-rata ditunjukkan dengan V sama dengan setengah U atau perbandingan V dengan U sama dengan setengah. Berikutnya aliran turbulen. Untuk aliran turbulen, tidak mempunyai formulasi sederhana yang menghubungkan antara tegangan geser dan medan kecepatan rata-rata seperti aliran laminar. Nah, perubahan kecepatan atau fluktuasi kecepatan dalam aliran turbulen menyebabkan pertukaran momentum antara lapisan fluida sehingga tegangan geser total tau sama dengan mu du per dy dikurang dengan rho u aksen v aksen. Tidak makan tegangan geser untuk turbulen dan inilah tegangan geser untuk laminar. Saya yang di sini tegangan geser turbulen atau dengan Reynolds stress atau apparent stress. Nah, bila dibagi dengan V, tegangan geser per rho sama dengan V kali du per dy dikurang u aksen kali v aksen rata-rata, di mana u bar ini kita namakan U bar adalah kecepatan rata-rata, kemudian u aksen dan v aksen adalah fluktuasi kecepatan dalam arah x dan y. Kemudian u aksen v aksen rata-rata atau u aksen v aksen bar itu sama dengan seperti integral u aksen v aksen dt pada batasan t, di mana tau per rho adalah berdimensi kecepatan kuadrat, di mana tegangan tau W pada dinding per rho pangkat setengah sama dengan friction velocity atau sama dengan. Inilah grafik hubungan antara fluktuasi U arah X dengan Y dengan bilangan tidak berdimensi atau desain parabol. Nah, pada era dekat dinding, tau laminar lebih dominan dan T turbulen sama dengan 0 karena tidak ada slip. No slip condition, sehingga tau W sama dengan mu du per dy pada Y sama dengan 0. Total tegangan geser bervariasi linear dalam arah radial pada sebut pipa turbulen dominan, di mana tau laminar sama dengan 0. Profil kecepatan turbulen dalam aliran fully developed atau pada aliran berkembang penuh secara empiris, profil kecepatan untuk aliran turbulen ada dalam pipa smooth diberikan persamaan atau power law adalah U rata-rata per U sama dengan Y per R pangkat seper N atau sama dengan 1 dikurang R per R pangkat seper N. Di mana F adalah fungsi bilangan Reynolds, kemudian persamaan power law tidak berlaku untuk Y per R kecil daripada 0,04. Kan? Dan N adalah slope dari grafik di bawah ini. Ada U, ini perbandingan antara Y dengan R. Profil kecepatan turbulen aliran berkembang penuh atau full develop adalah ini antara hubungan N dengan centerline Reynolds number. Gambar di atas N adalah fungsi daripada E, di mana bila R naik dan N juga ikut naik. Di mana N sama dengan 6, R 4000, N sama dengan 7, R nya 110.000, sedangkan N 10 itu untuk RI adalah 3.200.000. Grafik di atas. Nah, persamaan power law dapat dikembangkan untuk mendapatkan hubungan antara V rata-rata dan U, di mana perbandingan antara V rata-rata dan U sama dengan 2N kuadrat per M tambah 1 kali 2N tambah 1, di mana semakin besar harga N dengan bertambahnya bilangan Reynolds, profil kecepatan semakin tumpul, di mana N sama dengan 6, V per U sama dengan 0,76, dan N sama dengan 7 adalah perbandingan V dan U adalah 0,87 seperti yang kita tengok di grafik ini. Terus, konsiderasi energi pada aliran dalam pipa. Persamaannya adalah Q dikurang W, S dikurang W
vektor dikurang W yang lain sama dengan du per dt integral EP di delta volume pada kontrol volume ditambah dengan integral pada volume permukaan atur E ditambah rho V kali rho V rata-rata kali delta. Di mana E itu sama dengan U ditambah V kuadrat per 2 ditambah dt. Asumsi WS sama dengan 0 dan W yang lainnya 0. Kemudian WSR sama dengan 0 meskipun ada tegangan geser pada dinding. Tetapi kecepatan pada dinding adalah sama dengan 0. Aliran steady dan aliran incompressible. Nah, energi dan dalam dan tekanan uniform pada section 1 dan 2. Sehingga Q sama dengan M dot U2 kurang U1 sama dengan M dot P2 per rho dikurang P1 per rho ditambah dengan M dot kali G Z2 kurang Z1 ditambah integral V2 per 2 rho V2DA2 pada luasan A2 dikurang dengan integral V1 kuadrat per 2 rho V1 DA1 pada luasan A1. Nah, kita tidak mengasumsikan bahwa aliran adalah uniform karena kita tahu bahwa aliran adalah viskos. Jadi bagaimanapun juga akan lebih mudah bila kita menggunakan kecepatan rata-rata V bar untuk itu didefinisikan koefisien energi kinetik adalah alpha. Alpha sama dengan integral rho V pangkat 3 dA pada luasan A per M dot kali V rata-rata kuadrat. Nah, maka persamaan satu menjadi Q sama dengan M dot U2 kurang U1 ditambah dengan M dot P2 per rho dikurang P1 per rho tambah dengan M dot G Z2 kurang Z1 ditambah M dot alpha 2 V2 kuadrat per 2 dikurang alpha 1 V1 kuadrat per 2. Apabila sama-sama dibagi dengan M dot didapat sama dengan Q per dm sama dengan U2 kurang U1 ditambah dengan V2 per rho dikurang P1 per rho tambah dengan GZ2 dikurang GZ1 ditambah dengan alpha 2 V2 kuadrat V rata-rata kuadrat V2 rata-rata kuadrat per 2 dikurang dengan alpha 1 V1 rata-rata kuadrat per 2 atau V1 di per rho ditambah dengan alpha 1 per 1 V1 kuadrat per 2 ditambah GZ1 dikurang dengan V2 per rho ditambah dengan alpha 2 V2 kuadrat per 2 tambah dengan GZ1 sama dengan U2 dikurang U1 kurang dengan do Q per dm. Inilah yang dinamakan dengan total head losses. Nah, perlu diingat bahwa V per rho ditambah dengan alpha V2 kuadrat per 2 GZ itu energi mekanik per satuan massa. Sedangkan U2 kurang U1 do Q per dm perbedaan energi mekanik per satuan massa antara titik 1 dan 2 atau merupakan kerugian head total atau total head losses atau HLT. Sehingga persamaan menjadi V1 per rho ditambah alpha 1 V1 kuadrat per 2 tambah GZ1 dikurang dengan V2 per rho tambah alpha 2 V2 kuadrat per 2 tambah GZ2 sama dengan HLT. Perlu diingat, untuk aliran tanpa gesekan kecepatan aliran uniform alpha 1 sama dengan alpha 2 sama dengan 1 sehingga persamaan J menjadi persamaan Bernoulli. Maka dengan HLT sama dengan 0. Nah, untuk aliran laminar dalam pipa karena bentuk kecepatan yang menonjol maka alpha sama dengan 2. Nah, untuk aliran turbulen profil kecepatan cenderung tumpul maka alpha sama dengan U per V rata-rata pangkat 3 dikali dengan 2N kuadrat per 3 ditambah N kali 3 ditambah 2N. Dimana untuk N sama dengan 6, R ini 4000 dengan alpha 1,08 dan N 10 dengan rinolnya ada 3.204 dan alpha 103 dari tabel di atas tadi. Nah, untuk semua harga N, alpha mendekati atau sama dengan 1. Sehingga secara umum untuk aliran turbulen alfanya adalah 1. Ini contoh sistem permipaan itu. Disinilah yang terjadi perubahan energi kinetik, terjadi perubahan energi potensial, terjadinya minor dan minor losses.
bentuk dari instalasi pompa. Terus kita lanjut. Nih, misalnya perhitungan head pompa misalnya. Di sini ada sebuah reservoir, sebuah bak bersih air dengan ketinggian Z1, kemudian akan dipompakan menggunakan pompa sentrifugal, akan dibawa ke titik ketiga. Ke titik ketiga dengan ketinggian Z3, di mana di sini adalah merupakan dari section P pompa dan ini adalah merupakan daripada dasar pompa. Persamaan energi dari 2 ke 3 ini, dari titik 2 ke titik 3 ini adalah P2 per rho ditambah dengan alpha 2, P2 per 2 ditambah GZ2, Z2, ketinggian Z ini. Nah, sama dengan P3, tekanan di titik 3 per rho ditambah dengan alpha 3, P3 kuadrat per 2 ditambah GZ3 ditambah dengan HLT. Ini adalah energi persatuan massa di mana dimensi L kuadrat per T kuadrat. Bila dibagi dengan percepatan gravitasi bumi G menjadi P2 per rho G ditambah alpha P kuadrat per 2 G ditambah Z2 sama dengan P3 per rho G ditambah dengan alpha 3 P3 kuadrat per 2 G ditambah Z3 ditambah dengan HLT. Energi persatuan berat dimensinya L. Nah, persamaan energi dari titik 1 ke titik 3 dalam kontrol volume meliputi pompa yang daya sapnya WS, kerja pompa S harus diperhitungkan. Sehingga P1 per rho ditambah alpha 1 P1 per 2 tambah GZ ditambah kerja pompa per laju aliran massa sama dengan P3 dikurang rho ditambah dengan alpha 3 V3 kuadrat per 2 ditambah GZ3 ditambah dengan HLT, di mana kerja pompa dibagi laju aliran massa adalah head pompa dimensi L kuadrat per T kuadrat. Nah, atau dalam energi persatuan berat, P1 per rho G ditambah alpha 1 P1 per 2G ditambah dengan Z1. Nah, tambah dengan WS per M kali G sama dengan P3 per rho G tambah alpha 3 P3 kuadrat per 2G ditambah dengan Z3 ditambah dengan H akses. Mestap kerja pompa dibagi M kali G adalah head pompa. Nah, kemudian total head losses HLT merupakan jumlah dari mayor losses dan minor losses. HL adalah mayor losses dan HLM adalah minor losses. Minor losses adalah kerugian karena gesekan pada dinding pipa lurus yang mempunyai luas penampang yang sama dan tetap. Sedangkan minor itu setelah bilang di atas tadi adalah akibat oleh kerugian akibat oleh elemen pemupaan, perubahan penampang pipa, pembesaran, pengecilan, entrance sambungan, elbow, katup, dan aksesoris pipa lainnya. Nah, persamaan energi aliran dalam pipa lurus maksudnya, horizontal berdiameter konstan. Seperti di sini, di aliran sisi 1, ini adalah aliran bahwa tekanan di titik 1, ini adalah tekanan di titik 2. Nah, jadi P1 per rho ditambah alpha P1 kuadrat per 2 ditambah dengan GZ1. Dikurang dengan P2 per rho tambah alpha 2 P2 per 2 tambah dengan GZ2 sama dengan HL. Nah, P1 per P2, P1 dikurang P2 per rho sama dengan G. Z2 dikurang Z1 tambah alpha 2 P2 dikurang alpha 1 P1 kuadrat per 2 tambah dengan mayor losses dan minor losses. Untuk kondisi instalasi yang dimaksud berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, berdiameter konstan alpha kali V1 kuadrat per 2 akan sama dengan alpha 2 V2 kuadrat per 2. Untuk pipa lurus tidak ada minor losses dengan HLM sama dengan 0. HLT sama dengan HL tambah dengan HLM. Karena untuk pipa lurus HM-nya adalah. Kemudian horizontal Z1 sama dengan Z2 apabila Z1 dikurang Z2 sama dengan 0. Sehingga persamaan energi menjadi P1 kurang P2 per rho karena Z1 kurang Z2 adalah 0 dikali dengan GZ kurang Z sama dengan 0 ini adalah 0 ditambah dengan alpha 2 V2 kuadrat ditambah alpha 1 per 1 per 2 adalah 0 kemudian ditambah dengan HL tambah dengan HLM sama dengan 0 sehingga P1 dikurang P2 ini untuk pipa horizontal ya per rho sama dengan delta P per rho adalah sama dengan
eh, sama dengan mayor losses. Untuk aliran laminar, kondisi aliran berkembang pun atau full develop pada pipa horizontal bahwa debitnya Q-nya sama dengan P delta P D pangkat 4 per 128 mu kali L. Atau delta P sama dengan 128 mu L Q per P D pangkat 4. Karena Q sama dengan V rata-rata kali V per 4 D kuadrat atau Q sama dengan V dikali A ini adalah V per 4 D kuadrat A. Maka delta P itu adalah 128 mu L kali V rata-rata kali P per 4 D kuadrat, ini adalah luas penampang A, kali dibagi dengan P D pangkat 4. Itu akan sama dengan 32 L per D mu V rata-rata per D. Itu untuk aliran laminar. Nah, gabungan dari persamaan L dan M di atas didapat bahwa HL sama dengan delta P per rho sama dengan 32 L per D kali mu V rata-rata per dibagi rho kali D sama dengan L V rata-rata kuadrat per D kali 2 sama dengan 64 mu per rho kali V kali D. Sehingga HL sama dengan 64 per E dikali dengan L per D kali V rata-rata kuadrat per 2. Untuk aliran turbulen, kerugian tekanan tidak bisa dievaluasi secara analitis. Harus dievaluasi secara eksperimental dengan menggunakan analisis dimensi yang mengkorelasikan data yang dapat dihasilkan dari eksperimen. Di sini ada suatu fenomena horizontal dengan rapat massa rho dengan viskositas dinamik mu dengan kecepatan v di sisi masuk. Nah, ini bahwa perbedaan tekanannya sama dengan delta P merupakan fungsi daripada D, fungsi daripada L dari E, V, rho dan dapat dengan analisa dimensi dapat bahwa delta P per rho V kuadrat sama dengan F merupakan fungsi dari mu per rho VD L per D E per D. Dimana mu per rho VD sama dengan sifat RE. Nah, maka delta P per rho V kuadrat sama dengan theta fungsi dari RE L per D RE L per D atau E per D. Nah, substitusi dari persamaan L didapat bahwa delta P per rho V kuadrat sama dengan HL per V kuadrat sama dengan theta adalah fungsi daripada RE L per D E per D. Dimana delta P per rho merupakan adalah mayor losses. Hasil eksperimental menunjukkan bahwa HL sebanding dengan L per D, sehingga HL per V kuadrat sama dengan L per D kali theta 1 RE fungsi dari RE dan D. Karena theta 1 tetap tidak dapat ditentukan, maka memungkinkan untuk memasukkan konstanta pada sebelah kiri persamaan tersebut. Dalam hal ini angka setengah. Jadi HL per setengah V kuadrat sama dengan L per D theta 2 fungsi RE dan D. Nah, di mana didefinisikan faktor GCF sebagai berikut, bahwa F sama dengan adalah theta 2 fungsi RE dan D. Maka hasil eksperimen menunjukkan bahwa HL sebanding dengan L per D, sehingga HL sama dengan F L per D V kuadrat per 2. Untuk diingat bahwa aliran laminar F hanya tergantung pada bilangan RE. F laminar sama dengan 64 per RE. Nah, untuk aliran transisi dan turbulen, faktor geser tergantung pada RE dan kekasaran pipa, di mana F adalah theta 2 merupakan fungsi daripada bilangan Reynolds dan kekasaran pipa atau bahan pipa I per D. Untuk aliran turbulen dengan RE yang sangat besar, faktor gesek F hanya tergantung pada bilangan kekasaran pipa atau bahan pipa saja. Selanjutnya, untuk memudahkan, dapat kita dibantu dengan mempergunakan diagram Moody untuk menentukan kekasaran dan faktor gesek daripada pipa itu sendiri. Inilah satu bentuk dari diagram Moody. Jadi berdasarkan bilangan Reynolds number, kemudian berdasarkan perbandingan E per D kekasaran pipa terhadap diameter, sehingga kita dapatlah faktor gesek. Dengan menghubungkan bilangan Reynolds yang kita peroleh dengan E per D, pertemuan E per D dengan bilangan Reynolds, garis E per D dengan garis bilangan Reynolds ini, sehingga kita perolehlah harga F ke arah kiri. Misal,
Grafik Moody juga dapat dinyatakan dengan persamaan ditemukan oleh Xiaomi dan Jain 1976 yang mempunyai bahwa F sama dengan 0,25 per log K 30,7D tambah dengan 5,74 per RF di kuadrat. Persamaan ini berlaku untuk rentang 5 kali 10 pangkat min 3 kecil daripada RE kecil dari 10 pangkat 6 dan 10 pangkat min 6 kecil daripada K per D kecil daripada 10 pangkat min 2. Ini faktor gesek. Inilah relatif faktor gesek adalah E per D adalah kekasaran perbandingan kekasaran dengan diameter pipa yang dibagi adalah diameter pipa. Ini E per D dan inilah diameter pipanya. Itu dinamakan dengan grafik kekasaran relatif pipa untuk pipa baru. Kehilangan tenaga pada aliran laminar, pada aliran laminar kehilangan tenaga terutama disebabkan oleh adanya kekentalan fluida dan tidak dipengaruhi oleh bidang batas atau kekasaran dinding seperti tunjukkan persamaan Poiseuille bahwa HF sama dengan 32 viscositas kinematik V kali L per G D kuadrat. Nah, ini kekentalan kinematik atau V, kecepatan aliran, panjang pipa, percepatan gravitasi bumi, dan diameter pipa. Kehilangan tenaga pada aliran turbulen melalui pipa. Pada aliran turbulen melalui pipa, kehilangan tenaga berhubungan dengan tegangan akibat tahanan gesek dari pipa itu sendiri. Pada 1850, Darcy dan Weisbach mengumpulkan bahwa persamaan yang dikenal dengan persamaan Darcy-Weisbach, kehilangan tenaga dalam pipa adalah HF FL per D V kuadrat per 2G. Dengan F adalah koefisien gesek daripada Darcy-Weisbach. Nah, koefisien gesek pada persamaan di atas adalah koefisien gesek Darcy-Weisbach tidak berdimensi. Koefisien F merupakan fungsi dari angka Reynolds, bilangan Reynolds, dan kekasaran pipa. Untuk aliran laminar, koefisien gesek hanya dipengaruhi oleh angka Reynolds dan mempunyai bentuk bahwa F, koefisien geseknya itu F sama dengan 64 per. Harga F tersebut diperoleh dari persamaan Poiseuille, ditulis dengan bentuk persamaan Weisbach. Atau pada aliran turbulen pada pipa dapat bersifat hidrolis halus atau hidrolis kasar. Untuk pipa halus, Blasius mengemukakan rumus gesekan F adalah F sama dengan 0,316 per RE pangkat 0,25 dengan batasan untuk 4000 kecil daripada RE dan kecil dari 10 pangkat 5. Nah, persamaan matematis kerugian tekanan dalam saluran sirkular. Nah, delta P sama dengan FL per D rho V kuadrat per 2. Hubungan antara head dan tekanan adalah P sama dengan rho kali G kali H. Nah, kerugian head basis adalah delta H FL per D V kuadrat per 2. Mana delta P adalah kerugian tekanan, D diameter pipa, V kecepatan aliran, F faktor friksi, faktor gesek, L panjang pipa, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah F. Perlu diingat bahwa harga F untuk pipa tertentu dapat dicari dengan menggunakan diagram Moody seperti dijelaskan di atas dengan menggunakan menghitung bilangan Reynolds. Misalnya untuk kekasaran pipa E tadi, pipa Raknes, gelas pipa kaca tembaga 0,15, pipa komersial 0,645, aspal dan kas air 0,12, baja galvanis 0,15, besi car 0,026, konkret atau butter 0,8 sampai 0,6, pipet steel 0,9, corrugated metal 45 dengan tipis steel 0,12. Inilah harga E. Dalam roughness, pipe roughness. Nah, kerugian head dengan menggunakan konstanta K sebagai pengganti faktor friksi bahwa delta H untuk minor losses itu adalah K V kuadrat per 2. Kerugian tekanan dengan menggunakan konstan K sebagai pengganti faktor friksi delta P K rho V kuadrat per 2. Catat, kerugian aliran semakin besar jika kecepatan aliran semakin cepat, aliran semakin panjang. Soal. Ini saya ada satu soal. Air mengalir melalui pipa berdiameter 150 mm dengan kecepatan 5,5 meter per detik. Kekentalan kinematik adalah 1,3 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Selidiki tipe aliran. Tentukan apakah bersifat linearkah dia, apakah turbulenkah dia pada temperatur 20. Mengalir dalam ke copper tube berdiameter 1 ini dengan kecepatan sebesar 285 liter per menit. Kemudian ada soal lagi, tekanan pada aliran bersifat laminar atau turbulen
bila air pada tempat itu mengalir dalam koper dengan kecepatan 28 meter per menit. Nah, pertama untuk ini kita menengok dulu kondisi karakter pipa. Misalnya pipa dengan 1 inci, nominal size-nya adalah 1, kemudian diameter dalamnya adalah 1,125 inci atau 28,58. Ketebalannya 0,065 atau 1,66 mm. Dan diameter, kemudian flow area atau luas penampangnya. Lalu luas penampang ini datanya. Nah, dengan bantuan tabel itu, tadi bahwa D tadi kita adalah 2,557 sama dengan 25 kali 25,27 kali 10 meter dengan luas penampang A5 0,1 dengan bantuan tabel ini ya kita anggap. Ini di sini angka-angkanya diperoleh. Sehingga Q sama dengan 285 per menit kali 1 meter kubik akan sama dengan 60.000 liter per menit. Akan sama dengan 4,75 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Sehingga V sama dengan Q per A. Sehingga 4,75 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan luas penampang A5,17 kali 10 pangkat min 4 adalah 9,468 meter per sekund. Ulangi lagi, untuk diameter 25,75 mm, ini dia dengan pipa 1 inci, ini dia datanya. Ini kita peroleh A-nya, ini dia flow areanya, ini dia. Nih kita ambil nih 5,017 ini dia 5,017 kali 10 pangkat min 4 atau kita hitung juga bisa. Karena debitnya tahu, ya, kan debit sudah tahu, dengan kita sudah tahu. Nah, kita lanjut dengan kecepatan 4, dengan viskositas kinematik, ya, dengan pada saat temperatur air fluidanya temperatur 70 tadi, sehingga kita dapat viskositas kinematiknya 4,11 kali 10 pangkat min 7 meter per 2. Ini dia. Sehingga real number adalah V kali dapat nu atau V kecil. Tadi kecepatan 9,4 dikali dengan diameter 25,7 kali 10 pangkat min 3 meter dibagi dengan viskositas kinematik diperoleh dari sini, dari tabel ini, sehingga kita peroleh dia itu kalau bilangan Reynolds-nya ada 5,82 kali 10 pangkat min 5 kecil dari besar dari 4000, sehingga dia alirannya adalah turbulen. Nih, bila sepanjang pipa berdiameter 150 mm mengalir gliserin pada 20 menit dengan kecepatan 3,6 meter per sekund, tentukan apakah jenis alirannya laminar atau turbulen. Nah, kita tengok dulu gliserin. Apa gliserin di sini? Gliserin. Ini gliserin. Di sini spesifik gravity-nya 1,2258. Spesifik weight-nya adalah gamanya adalah 12,34. Kemudian density-nya adalah 1258 dengan viskositas dinamiknya adalah 9,60 kali 10 pangkat min 1. Nah, minyak kemudian adalah ini lagi soal yang lain adalah minyak dengan size 10 dengan 40% mengalir dalam 2 inch schedule 40 steel dengan pipa dengan kecepatan 6 meter per second. Bila minyak tersebut mempunyai space gravity atau 0,89, tentukan jenis aliran yang terjadi. Nah, kita tengok dulu pada diameter 52,5, ini dia. Ini dengan 52,5. Kita peroleh mu-nya, kita ambil mu-nya dari data tadi, mu. Dapat mu-nya bahwa 4,2 Pascal dengan rapat massa rho. Ini dia. 0,89 dikali 1000 kali 9,81. Jadi didapat rapat massa adalah 803 kali. Berarti maksudnya ini ya, rapat massa dulu kita cari dulu. Di rapat massanya adalah spesifiknya 0,89 dikali dengan rapat massa air dikali 9,1 sehingga dapat rapat massanya adalah 87,1. Ini adalah specific weight 0,89 dikali dengan rapat massa air 1000 dikali dengan percepatan gravity 9,81. Jadi dapat rapat massa 873,1. Sehingga NR-nya adalah rho V per mu. Tadi rho kita dapat 803,1 dikali kecepatannya adalah 6
dengan diameter 2,52 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan viskositas mu dinamiknya adalah 4,2, kita didapat NR-nya 6.875 besar dari 4.000 jika alirannya adalah tur. Nah, contoh keempat, tentukan bilangan Reynolds dari aliran melalui saluran pada gambar D dengan debit adalah 0,16 meter per sekon, data saluran D adalah 15,150 meter dengan F 250 meter, sehingga mengalir adalah etil glikol pada molekul plastik. A-nya kita A sama dengan S kuadrat dikurang P per 4D kuadrat. Jadi luas penampang kecil ini adalah S kuadrat ini karena sisi kali sisi dikurang dengan luas lingkaran kecil ini. Sehingga 250 kuadrat dikurang dengan Pi per 450 kuadrat adalah 4.829 mm kuadrat. Kemudian WP adalah 4S dikali kelilingan WP-nya maksud di sini adalah keliling basanya adalah 4 kali S dikurang dengan keliling lingkar kecil di dalam ditambah dengan lingkar dalam, sehingga 4 kali 250 dikali Pi kali 150 sama dengan 14,1, sehingga R sama dengan A per WP sama dengan 44829 dibagi 1471 sama dengan 30,5. Kita lanjut dulu. Nah, karena A tadi adalah 44829 mm akan sama dengan 44,829 kali 10 3 meter kuadrat akan artinya akan sama dengan 30,5 mm atau 30,5 kali 10 - 2 meter. Ini dirubah jadi meter nih dia. Dirubah jadi meter nih dia. Nah, D itu sama dengan 4R sama dengan 4R kali 30,5 kali 10 - 1. Sehingga D diameter adalah 0,122 meter. Rapat massanya adalah 1.100 kg per meter kubik dan viskositas dinamiknya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 2 Pascal nih dia. Di sini kita ambil sehingga V sama dengan Q per A. Jadi 0,16 dibagi 4, 4,8 kali 10 pangkat min 1. Sehingga diperoleh kecepatan geraknya adalah 3,57 meter per sekon. Jadi Reynolds number-nya adalah rho kali P kali D per 5. Jadi sama dengan 1100 kali kecepatan 3,75 dikali dengan diameter 0,122 dibagi dengan viskositas dinamik adalah 1,62 kali 10 pangkat min 2. Jadi dapat bilangan Reynolds-nya adalah 2,96 kali 10 pangkat min 4. Jadi karena ini adalah besar daripada 4000, dia akan turun. Kemudian hitung keeliangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1500 meter dengan diameter 20 cm apabila air mengalir dengan kecepatan 2 meter per detik. Koefisien gesek adalah F0,02. Soal yang kedua, air mengalir melalui pipa diameter 15 cm dengan aliran 20 liter per detik. Apabila panjang pipa 2 km, hitung kehilangan tenaga di sepanjang pipa jika koefisien gesek dari keluar isbahnya adalah F sama dengan 0,015. Nah, penyelesaiannya untuk soal nomor 1 bahwa kehilangan tenaga adalah HF FL V kuadrat per D kali 2G. Tadi F 0,02 dari soal diketahui kalau nomor 1. Kemudian panjangnya dari 1500 dengan D-nya adalah 0,2 dengan kecepatan adalah 2 dikuadratkan dengan kecepatan gravitasi 2 kali G 2 kali 0,2 sehingga mayor losisnya adalah geser adalah bilangan 30,58 meter. Untuk soal nomor 2, kecepatan alirannya V sama dengan Q per A. Jadi 0,02 dibagi 0,2 kali Pi kali 0,15 adalah Pi 0,25 kali Pi kali D kuadrat adalah 1,13 meter per detik. Kehilangan tenaganya adalah sebagai gesekan adalah HFFL V kuadrat per D 2G sama dengan 0,015 kali 2000 per 0,15 dikali dengan 1,13 kuadrat dibagi dengan 2 kali 9,81 sehingga kehilangan head akibat gesekan HF adalah 13,07 meter. Soal berikut, air mengalir dalam pipa berdiameter 75 mm dengan angka Reynolds 80.000. Jika tinggi kekasaran K 0,15 mm
Berapakah koefisien kekasaran pipa tersebut? Tentukanlah dengan grafik Moody dan rumus Wien-Gin untuk membandingkan hasilnya. Ini persamaannya F sama dengan 0,25 log K per 3,7 D ditambah dengan 5,4 per RI. Misalkan tadi RI adalah diketahui adalah 80.000 dengan K per D adalah 0,15 dibagi 5 adalah 0,02 perbandingkan dengan per D. Dengan menggunakan grafik Moody untuk nilai RE dan K per D tersebut akan didapat nilai F 0,02. Dengan persamaan itu 0,25 log K per 3,7 D tambah dengan 5,74 per RI. Maka langsung dikodakan masukkan angka-angkanya 0,5 K atau 0,15 dari soal ya. Kemudian 3,7 dikali D-nya tadi adalah 75 ditambah dengan 5,74 dibagi RI nya sedikit 80.000 sehingga kita kalikan dia dapat 0,025. Jadi cuma beda antara 6 dengan 7. Perbedaan hitungannya dengan grafik dan analis dengan menggunakan rumus adalah 0,001. Ini 6 adalah 7. Baik mahasiswa sekalian, cukup sampai di sini pertemuan 13. Mohon maaf, salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.